نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm, yaitu menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang 3 hal yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah. Jadi setelah beliau hijrah dari kota Mekah sampai di Madinah, ada 3 hal penting yang beliau lakukan bersama para sahabat. Yang pertama, beliau membangun masjid, ya, Masjid Quba dan Masjid Nabawi. 2 masjid ini beliau bangun di awal-awal beliau sampai di kota Madinah. Kemudian yang kedua yang beliau lakukan bersama para sahabat ketika di kota Madinah, di awal-awal hijrah ke Madinah, adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian yang ketiga yang beliau kerjakan sesampainya di kota Madinah adalah membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini suka berkhianat, maka harus dibuat perjanjian. Ini yang sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang fiqhus sirah fi nuzuli ba'dil ahkam tasyri'iyah. Ada beberapa hukum-hukum syar'i yang di situ Allah turunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di kota Madinah. Di antara yang pertama, tasyri'ul adzan lis-shalah, yaitu disyariatkannya azan untuk menandakan masuknya waktu salat. Di sini penulis mengatakan An-Nafi' ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yaqul kana al-muslimuna khina qadimul Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-shalah. Dari Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, beliau berkata, dahulu kaum muslimin ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka berkumpul, fayatahayyanuna as-shalah, kemudian mereka melihat sudah masuknya waktu sholat. Jadi mereka berkumpul, mereka melihat pergerakan matahari. Oh, ini sudah masuk waktu duhur. Oh, ini sudah masuk waktu asar. Laisa yunadalah, waktu itu belum ada orang-orang yang menyeru untuk supaya datang sholat. Jadi mereka itu masing-masing individu, masing-masing orang itu lihat pergerakan matahari. Oh, ini kira-kira sudah masuk waktu sholat, baru mereka datang berkumpul di Masjid Nabawi. Belum ada syariat azan, waktu itu belum ada. Makanya di sini Abdullah bin Umar mengatakan laisa yunadalah, tidak ada yang memanggil orang-orang itu untuk datang untuk sholat, belum ada. Fatakallamu yauman fi dzalika ba'duhum.
Kemudian sebagian orang ketika mereka sudah berkumpul, ittakhadhu naqusan misla naqusin nasara. Bagaimana kalau kita membuat semacam kayak benda dari kayu, ya, kemudian kita pukul-pukul kayak zaman kita itu kayak kentongan gitu ya. Ya, zaman dulu kan adanya kayu, besi dan sebagainya. Bagaimana kalau ada sahabat itu yang mengatakan bagaimana kalau kita membuat benda dari kayu kemudian kita pukul-pukul dengan keras sehingga orang-orang itu tahu kalau sudah masa waktu sholat kemudian mereka datang ke masjid. Ini ada orang yang seperti itu, ada para sahabat yang memberikan pendapat seperti itu. Wa qala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, bal buqon misla qarnil yahudi faqala Umar. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat, bagaimana kalau kita sudah masuk waktu sholat, kita membuat semacam kayak trompet gitu loh. Ya, trompet. Kemudian kita tiup, ada orang yang ditugaskan untuk meniup trompet itu ya dengan kencang sehingga orang-orang itu pada tahu ini sudah masuk waktu sholat, kemudian mereka datang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini pendapat yang kedua. Ya, kemudian faqala Umar, waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, awala tab'asuna rajulan yunadi bis shalah. Ya. Tidaklah kalian itu mengutus satu orang untuk mengumumkan datangnya waktu sholat. Ya, untuk memberikan info bahwasanya waktu sholat sudah masuk sehingga kaum muslimin itu datang. Ya, cari orang-orang yang suaranya kencang, orang suaranya lantang. Umar mengatakan seperti itu radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pendapat dari Umar bin Khattab, maka beliau setuju. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, kum, wahai Bilal, berdirilah, fanadi bis shalah." Maka umumkan ketika waktu salat itu sudah tiba. Ini belum ada azan. Jadi Nabi dalam hal ini sallallahu alaihi wasallam itu beliau minta kepada Bilal untuk ketika sudah masuk waktu sholat itu beliau berdiri kemudian memanggil orang-orang untuk sholat, yaitu dengan ucapan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Jadi orang-orang yang dengar, sahabat-sahabat yang dengar itu mereka bergegas siap-siap untuk datang ke masjid dalam rangka mengerjakan sholat berjamaah. Ya, ini tadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik, kemudian dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Zaid, wa an Abdullah bin Zaidin qala, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi ya'malu liyadriba bihin nas liyajam'is shalah tafa bi wa ana na'imun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi qultu. Abdullah bin Zaid ini seorang sahabat. Suatu saat beliau itu bermimpi. Ya, suatu saat beliau bermimpi. Dalam mimpinya Abdullah bin Zaid ini beliau dalam mimpinya beliau bercerita, lama amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqus ya'malu liyadriba bihi linnas li jam'is shalah. Ketika para sahabat ini, Abdullah bin Zaid ini sampai kebawa dalam mimpinya yaitu ketika para sahabat tadi ngasih pendapat bagaimana kalau kita bikin kayak loncengnya Nasoro, dipukul-pukul tapi dari kayu, kemudian supaya menandakan datangnya waktu sholat. Bagaimana kalau kita membuat trompet seperti orang-orang Yahudi kemudian ditiup. Akhirnya ini kebawa dalam mimpinya Abdullah bin Zaid. Akhirnya Abdullah bin Zaid ini dalam tidurnya, dalam mimpinya, tafa bi wa ana naimun rajulun naqusan fi yadihi faqultu. Ada seorang laki-laki yang mendatangiku. Ya. Kemudian laki-laki itu berkata kepadaku, "Ya Abdullah." Ya Abdullah, wahai Abdullah, atabi'un naqus, ya, apakah engkau akan menggunakan trompet untuk untuk memanggil orang supaya datang ke masjid untuk sholat berjamaah? Qala wa ma tasna'u bihi faqultu nad'u bihi ila shalah. Ya. Afala adulluka ala ma huwa khairun min dalika. Kemudian laki-laki tadi yang mendatangi Abdullah bin Zaid dalam mimpinya, maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik daripada trompet dan lonceng? Faqultu bala, maka Abdullah bin Zaid mengatakan iya. Qala, maka ucapkan kalau sudah datang waktu sholat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini laki-laki tadi itu mengatakan kepada Abdul Zaid seperti lafaz azan yang ada pada saat ini, yang itu akan disyariatkan, ya. Qala summa stakhara anni ghairu ba'idin summa qala wa taqulu idza qumta ila shalah, ya. Kemudian laki-laki itu selesai mengajarkan azan kepadaku, kemudian laki-laki itu diam sebentar. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ini masih dalam mimpinya Abdul bin Zaid, wa taqulu idza qumta shalah, dan kamu kalau iqamah itu kamu ucapkan seperti ini, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini jadi laki-laki ini ceritanya mendatangi Abdullah bin Zaid ketika tidurnya dalam mimpinya, ya. Diajari tentang lafaz azan mulai dari awal sampai selesai, kemudian diajari tentang lafaz iqamah. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma asbahtu Abdullah bin Zaid mengatakan, ketika pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui beliau. Fa akhbartuhu bima raaitu. Kemudian aku mengabarkan kepada beliau apa yang aku lihat dalam mimpiku tadi malam. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, innaha la ru'ya haqqin insyaallah. Ya, sesungguhnya mimpi yang kau lihat itu adalah mimpi yang benar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqum ma Bilal fa'alqi ma ra'aita fayu'addina bihi. Ya, fa innahu anda sautan minka. Maka Abdullah bin Zaid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Zaid, kamu kabarkan, kamu sampaikan kepada Bilal tentang lafaz azan yang kau lihat dalam mimpimu tadi. Ya. Kemudian minta kepada Bilal supaya dia mengumandangkan azan. Fa innahu anda sautan minka. Karena Bilal ini suaranya lebih lantang, lebih kencang daripada suaramu, wahai Abdullah bin Zaid. Ya. Faqumtu ma'a Bilal. Kemudian aku pun mendatangi Bilal, kata Abdullah bin Zaid. Faja'altu alqihi wa yu'addinu bihi. Kemudian aku pun mengajari Bilal tentang azan yang aku dapatkan dalam mimpiku tadi, yang sudah disetujui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa sami'a dzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baitihi. Ya. Kemudian ketika Bilal ini pertama kali mengumandangkan azan dengan lafaz azan yang sudah disetujui sama Nabi, kemudian Umar bin Khattab mendengarkan lafaz azan ini dari rumahnya, fa yakharaja wa yajurru ridaahu wa yaqul. Ya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ketika beliau berada di rumah, kemudian mendengarkan azan dari Bilal yang dikumandangkan, kemudian Umar bin Khattab pun keluar dari rumahnya. Walladzi ba'asaka bil haqqi ya Rasulullah, laqad ra'aitu misla ma uriya. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falillahil hamdu. Ketika Umar bin Khattab keluar, ya, setelah mendengarkan azan yang dikumandangkan Bilal, lafaz azannya seperti apa yang diajarkan sama Abdullah bin Zaid, maka Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sungguh aku telah mendapatkan mimpi seperti yang didapatkan oleh Abdullah bin Zaid. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, beliau bersabda, falillahil hamd, maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz azan ini awalnya dari mimpinya dua orang sahabat, yaitu Abdullah bin Zaid. Kemudian Abdullah bin Zaid cerita, sampaikan kepada Nabi, kemudian Nabi menyetujui akan kebenaran mimpi tersebut, karena mimpi orang itu kan macam-macam, ya. Mimpinya manusia selain para nabi ini macam-macam. Ya, maka Abdullah bin Zaid ini tidak langsung ketemu sama Bilal, tidak, tapi beliau menemui Nabi, diceritakan, kemudian Nabi menyetujui itu adalah mimpi yang benar. Dan apa yang dimimpikan, apa yang dilihat sama Abdullah bin Zaid ini persis sama dengan apa yang dirasakan, didapatkan oleh Umar bin Khattab di dalam mimpinya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan falillahil hamdu. Ya, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan hakada syuri'al adzan. Dari sinilah disyariatkannya azan. Faqad kanatis salatu fil bidayati biduni nida. Ya,
pada awalnya salat itu tanpa ada azan, ya, tanpa ada panggilan, ya. Jadi setiap orang itu memperhatikan waktu salat masing-masing, ya, dengan pergerakan matahari. Kemudian kalau sudah datang waktu salat, maka pun mereka bergegas datang ke masjid. Kemudian setelah itu, ya, summa bihadil summa nida'u laha bil lafzi sholati jami'ah. Kemudian salat itu dikumandangkan dengan lafaz as-shalatu jami'ah, ya. Summa bihadil kaifiyatil makhsusati, kemudian ada disyariatkannya azan, ya. Summa bihadil kaifiyatil makhsusah. Qala Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wadh-dhahir, ya, anna isyarata Umar bi irsali rajulin yunadi lis-shalah kanat aqibal musyawarati fi ma yaf'alunahu wa anna ru'ya Abdullah bin Zaid kanat ba'da dzalika, ya. Jadi ini tadi urutannya seperti apa yang disebutkan oleh para ulama. Jadi awal-awal salat itu ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka salat ya langsung datang ke masjid gitu aja, ya, tanpa ada yang mengomando, tanpa ada yang mengundang, tanpa ada yang memanggil. Setelah itu untuk lebih memudahkan, gimana kalau sudah waktu sholat ada yang memanggil dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Kemudian setelah itu baru ada mimpinya dari siapa tadi? Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Akhirnya dari situlah dimulainya syariat azan, ya. Para ulama berbeda pendapat. Waqtu li fa fi sanatil lati furida fiha. Para ulama berbeda pendapat mulai tahun berapa azan ini disyariatkan, ya, azan ini diwajibkan. Ada yang mengatakan furidu fiha fi sanatil ula, ya, ada yang mengatakan azan ini disyariatkan di tahun pertama ketika Nabi itu hijrah ke Madinah, ya. Farraji anna dzalika fi, kemudian ada yang mengatakan azan ini disyariatkan di tahun yang kedua ketika Nabi hijrah ke Madinah. Maka pendapat yang lebih kuat adalah farraji anna dzalika kana fis sanatil ula. Dan yang lebih kuat adalah bahwasanya azan ini disyariatkan di tahun pertama ketika hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kemudian di sini dikatakan wa fit tabaqat li Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala. Dan di dalam kitab hadis namanya At-Tabaqat, punyanya Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala, anna Bilalan radhiyallahu anhu zada fil adani li sholatis subhi. Diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis bahwasanya Bilal radhiyallahu anhu itu beliau menambahkan lafaz azan khususnya di salat subuh, yaitu beliau menambahkan as-salatu khairum minan naum, ya. Ini ditambahkan sama Bilal. Fa aqarrahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu disetujui sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa laysat fi ma uriya al-ansari. Jadi ini tadi tentang disyariatkannya azan.